Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Pagi hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada di dalam program Bible and Coffee ini. Saudaraku, saya rindu kembali mengajak setiap umat Tuhan untuk memulai hari ini bersama-sama dengan firman Tuhan. Karena itu biarlah hari-hari hidup kita tetap terus mengandalkan Tuhan. Betul, badai tetap ada, pergumulan tetap ada, tantangan tetap ada dalam hidup kita. Tapi kita adalah orang-orang yang percaya. Sekalipun saya harus mencucurkan air mata, saya mau berjalan maju sambil menabur benih, maka Alkitab menjanjikan engkau akan menuai dengan sorak-sorai. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya juga mengajak setiap umat Tuhan, ayo jadi berkat. Bagikan video renungan pagi ini kepada setiap orang yang kita kenal. Karena kerinduan kita satu. Yang pertama, hidup kita menjadi berkat. Mungkin sebagian kita bilang, tapi pendeta bagaimana saya bisa menjadi berkat? Sederhana saudara, apa yang kau rasa hidupmu memberkati hidupmu, bagikan itu kepada orang lain. Apa yang kau rasa itu udah menguatkan hidupmu, bagikan itu kepada orang lain. Sehingga saya teramat yakin dan percaya orang yang engkau bagikan, orang yang engkau layani melalui sosial mediamu akan turut juga dikuatkan, akan turut juga mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Sehingga akhirnya banyak orang datang berbalik kepada Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, mari kita renungkan firman Tuhan, kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur karena anugerah Tuhan kami boleh ada. Sebagaimana kami ada pagi hari ini, kami mengecap segala apa yang baik yang berasal daripada Tuhan. Dan pagi hari ini kami berdoa di dalam nama Yesus, biar Roh Kudus tolong kami, mampukan kami untuk kami mengerti akan firman Tuhan, sehingga firman itu yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, satu kebenaran firman Tuhan saya mau sampaikan buat setiap kita di dalam Mazmur 18 ayat 47. Saudara perhatikan di dalam Mazmur 18 ayat 47, firman Tuhan bilang seperti ini. Tuhan hidup. Wow, sama-sama bilang sama saya punya Tuhan yang hidup. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita menyembah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Iya kan, mungkin sebagian orang ada bilang, wah Allahnya orang Kristen mati ya kan. Nah, sebentar lagi kita akan merayakan Paskah ya kan. Sebentar lagi kita akan merayakan kematian Tuhan Yesus. Tapi ingat, dia bukan hanya Allah yang mati, dia juga Allah yang hidup. Kenapa dia mati? Dia mati untuk menebus dosa kita. Kenapa dia mati? Dia mati untuk menyiapkan segala yang baik buat kita. Kenapa dia mati? Karena dia tahu kita manusia, kita penuh dengan kelemahan. Dia mati namun dia bangkit. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan Yesus bangkit. Amin. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan Yesus bangkit. Amin. Sama-sama bilang sama saya punya Tuhan yang hidup. Wow. Saudara dikasih dalam Tuhan. Kalau kita mengerti kita punya Tuhan yang hidup, maka kita harus memiliki iman yang hidup. Kalau kita mengerti bahwa kita punya Tuhan yang hidup, maka kita pun harus mempraktekkan itu dalam keseharian hidup kita. Amin. Perhatikan ayat selanjutnya. Tuhan hidup. Terpujilah gunung batuku dan mulialah Allah penyelamatku. Jadi hari ini saudara dikasih, wow, saudaraku, saya excited sekali menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kenapa? Karena saya menyadari ada banyak orang imannya mati di tengah-tengah pandemik ini. Kenapa? Karena berpikir tidak ada lagi yang bisa saya buat. Karena berpikir tidak mungkin lagi pendeta rumah tangga saya dipulihkan. Tidak mungkin lagi ekonomi saya bisa bangkit di tengah-tengah masa pandemik ini. Apalagi banyak orang bilang pandemik ini akan tetap terus ada. Saudaraku, pandemik ini mau tetap terus ada, corona mau tetap terus ada, tapi kita punya Tuhan yang hidup. Amin. Amin saudara. Wow, kalau kita tahu Tuhan kita hidup, maka hidup kita harus excited. Hidup kita harus semangat. Hidup kita harus bersuka cita. Karena kita menyadari kita tidak menyembah Allah yang mati. Tuhan kita hidup karena yang pertama, Tuhan kita hidup karena kita tahu iman kita pun harus hidup. Jangan sampai engkau jadi orang-orang Kristen yang kehilangan pengharapan. Jangan sampai engkau jadi orang-orang Kristen yang mati imanmu sebelum engkau sudah mati. Engkau sudah mati. Saudaraku, kita mati sebelum kita mati, saudaraku. Iman kita mati sebelum kita mati secara rohani. Terlebih dahulu iman kita dikalahkan oleh iblis. Kenapa? Karena itu yang setan mau. Hari-hari sehingga ketika masa-masa sukar kita alami, masa-masa kesusahan kita hadapi, iblis mau kita lemah. Ketika iman kita lemah, maka kita akan goyah. Ingat, Yohanes 10 ayat 10 Alkitab katakan, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Pada akhirnya hidup kita dibinasakan. Tapi yang terlebih dahulu dia lakukan adalah
mencuri. Apa yang dia curi? Pandangan kita, arah pandang kita. Sehingga akhirnya saudara dikasih dalam Tuhan, iman kita lemah. Kita lupa bahwa kita punya Allah yang hidup. Hari ini sebagai teman, sebagai rekan sekerja Allah, sebagai hamba Allah, saya mau mengingatkan, saudara punya Tuhan yang hidup. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya punya Tuhan yang hidup. Sama-sama dengan bangga kita mau katakan, saya punya Tuhan yang hidup. Amin. Karena kita punya Tuhan yang hidup, yang pertama, kita tidak boleh mati dalam iman kita. Amin, saudara. Kita tidak boleh mati dalam pengharapan-pengharapan kita. Yang kedua, karena kita punya Tuhan yang hidup, bertingkahlah seperti orang yang memiliki Tuhan yang hidup. Maksudnya apa? Kalau engkau mendengar berita yang menakutkanmu, kalau engkau dengar berita gosip yang membuat engkau lemah, kalau engkau mendengar hoax, kabar yang belum tentu benar, kebenarannya sudah dikasih dalam Tuhan, engkau dengar. Dan itu membuat imanmu goyah, itu membuat engkau takut, engkau membimbang, akhirnya engkau tidak bisa melangkah. Engkau mesti memperkatakan, aku punya Tuhan yang hidup. Engkau mesti percaya, aku punya Tuhan yang hidup. Kalau dia Tuhan yang hidup, maka yang pertama kita mesti punya iman yang hidup. Jangan sampai iman kita mati. Kalau iman kita mati, maka pengharapan kita juga akan mati. Yang kedua, kalau kita mengerti kita punya Tuhan yang hidup, maka kita memahami bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Kenapa? Karena dia bilang, akulah Alfa dan akulah Omega. Akulah yang awal dan akulah yang akhir. Maksudnya apa? Dari awal sampai akhir ada yang disebut dengan pertengahan. Kalau dia bilang dia awal, Tuhan bilang dia adalah akhir. Berarti yang di pertengahan pun dia yang pelihara. Katakan amin. Ya kan? Gak mungkin dia cuma awal. Gak mungkin dia tiba-tiba datang di no, saudara. Dia awal, dia juga yang menyertai, dia juga yang mengakhiri. Katakan amin. Hari ini engkau sedang ada di mana? Pertengahan. Dia yang sudah memulai pernikahanmu, memberkati pernikahanmu, maka dia juga yang menyertai pernikahanmu. Sampai kapan? Sampai pada akhirnya. Kapan akhirnya? Maut memisahkan. Mungkin kau berkata, tapi pendeta sampai saat ini saya belum melihat pemulihan ekonomi saya, pemulihan rumah tangga saya. Berarti belum akhir. Tenang aja, engkau masih ada di dalam pertengahan. Kalau engkau ada di pertengahan, engkau mesti menyadari Tuhanmu adalah Tuhan yang hidup. Kalau Tuhanmu adalah Tuhan yang hidup, maka dia akan memberikan kehidupan dalam rumah tanggamu. Dia akan memberikan kehidupan dalam ekonomimu. Dia akan memberikan kehidupan dalam hatimu. Sehingga engkau bisa mengalirkan aliran-aliran berkat. Engkau bisa mengalirkan aliran-aliran damai, sejahtera, dan sukacita bagi orang-orang yang ada di sekelilingmu. Kenapa? Karena kita menyembah Tuhan yang hidup. Mulai hari ini, setiap bangun pagi, saya mengencourage setiap kita semua. Ayo perkatakan, Tuhan, aku percaya aku punya Tuhan yang hidup. Amin. Kalau kita punya Tuhan yang hidup, maka kita percaya iman kita pun pasti hidup, pengharapan kita pasti hidup. Yang kedua, kalau iman kita adalah kita punya Tuhan yang hidup, maka kita mengerti, maka Tuhan juga yang menyertai kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan yang ketiga, kalau kita punya Tuhan yang hidup, bertingkahlah, actionlah, lakukan apa yang menjadi bagianmu. Kenapa? Karena Tuhan hidup, maka engkau pun harus hidup menjalani hari-hari kehidupanmu. Amin, saudara. Hari ini kita diingatkan firman Tuhan. Ayo semangat, ayo jadi berkat. Engkau punya Tuhan yang hidup, engkau masih punya iman yang hidup, engkau masih punya pengharapan yang hidup, engkau masih punya Tuhan yang menyertai hidupmu, engkau masih punya Tuhan yang awal dan yang akhir. Dia juga ada di tengah-tengah hidupmu dan memberkati kehidupanmu. Mulai hari ini, ingatlah selalu, engkau menyembah Allah yang hidup. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang hidup. Karena kami punya Tuhan yang hidup, maka kami mau hidup kami selalu menjadi berkat. Karena kami mau punya Tuhan yang hidup, kami mau menjadi berkat bagi orang-orang sekeliling kami. Karena kami punya Tuhan yang hidup, kami mengerti segala perkara dapat kami tanggung dalam Yesus yang memberikan kemenangan, kekuatan bagi kami. Bapa, Amba berdoa buat setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada yang hari-hari ini mulai goyah. Tuhan jamah sehingga mereka mengerti, mereka mulai memiliki pengharapan kepada Tuhan. Amba ucapkan berkat dalam nama Yesus. Kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang hidup yang selalu menyertai kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Saudara dan saya punya Tuhan yang hidup. Jadilah hidup untuk memberkati kehidupan orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita.